Oke teman-teman, jadi di tanggal 2 Mei kemarin itu Masahiro anniversary yang ke-11. Dan kita rilis artikel eksklusif yang seperti ini. Nah, untuk stoknya sendiri mungkin ketika aku upload video ini udah sold ya, udah penuh untuk PO-nya. Dan PO ini khusus untuk order lewat WhatsApp doang. Banyak pertanyaan dan request yang masuk. Bang, kenapa kok nggak dibuka PO di Shopee atau di Tokped? Nah, daripada aku jelasin satu-satu untuk alasannya, ya udah sekalian aku buatin videonya, sekalian juga mungkin buat teman-teman yang mau buka PO untuk clothingannya di e-commerce gitu ya, di Shopee atau di Tokped, itu bisa ada gambaran kenapa sih aku nggak buka untuk katalog ini di situ. So, kalau gitu langsung aja kita mulai untuk videonya. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar Ege Paper Clouds. Oke teman-teman, kalau ditanya ya apakah bisa buka pre-order di e-commerce, ya jawabannya bisa-bisa aja gitu loh. Aku sendiri juga udah coba di e-commerce ya, kayak di Tokped sama Shopee. Untuk e-commerce yang lain aku belum pernah nyoba, jadi aku belum tahu atau aku belum bisa ngasih experience ke kalian seperti apa karena belum nyoba gitu, takut salah ngomong. Nah, kalau ditanya apakah PO di sana itu prospek, ya aku jawab bisa iya, bisa enggak. Nah, kita bahas ya untuk tantangannya dulu kalau mau buka PO di e-commerce itu seperti apa. Cepat. Jadi, untuk di Shopee dan di Tokped itu mereka memprioritaskan seller yang pengirimannya itu cepat alias yang ready stock, teman-teman. Mayoritas pembeli di marketplace itu kan sebenarnya bisa dibilang impulsif ya. Suka yang instan dan cepat untuk dikirim. Jadi mereka mungkin scroll-scroll gitu kan, lihat-lihat, oke, bagus, harga cocok, langsung CO. Nah, habitnya kan seperti itu. PO ini bisa bikin orang batalin pesanan, cuy. Apalagi kalau tipikal customernya itu nggak sabaran. Aku pernah beberapa kali produkku yang PO itu kalau misalnya pakai DTF gitu ya, itu kan kita harus jahit dulu, kemudian print DTF dulu, dan itu biasanya akan makan waktu antara 2 sampai 5 hari lah kalau misalnya lagi padat banget. Itu aja ada banyak orang yang nggak sabaran gitu, apalagi kalau bayar ini pakai sistem COD. Wah, ini biasanya nggak jarang barang kadang-kadang udah kita buatin itu di cancel tiba-tiba. Kalian sendiri deh, aku coba tanya ke kalian gitu ya. Buka Shopee, lihat-lihat barang, itu lebih tertarik sama barang yang ready stock atau yang PO? Coba kalian komen di bawah deh. Lebih suka yang ready stock atau yang PO? Nah, kayak yang udah pernah aku singgung di videoku beberapa minggu yang lalu, itu aku sempat heran. Ternyata orang beli cashless pun sekarang itu bisa, dalam tanda kutip ya, semena-mena untuk nge-cancel orderannya. Dan pihak dari Shopee itu meng-ACC cancelan bayar tersebut. Nah, bayangin barang udah dikirim gitu ya, OTW ke pembelinya, ke bayarnya, tiba-tiba sama bayarnya ini di-cancel. Dan aku kira yang bisa nge-cancel seperti itu tuh cuma orang-orang yang make sistem COD doang. Tapi ternyata sekarang yang udah bayar di awal pun itu mereka bisa, apa ya, bisa dibilang nge-cancel secara sepihak gitu loh. Nah, kalau kayak gini tentunya ya yang dirugikan si pihak seller, teman-teman. Terutama yang mereka memang sudah berusaha untuk memproduksi orderannya. Dan untuk video ini udah pernah aku buat ya, teman-teman. Jadi kalian bisa tonton sendiri untuk detailnya. Mungkin akan aku masukin di sini ya. Di balik kendala atau tantangan itu pasti ada potensi yang bisa dipakai di sini. Dan sekarang kita bahas untuk potensinya, teman-teman. Nah, di samping masalah bisa rawan ke cancel ya, karena terlalu lama kita kirim, tapi sebenarnya kalau mau fair-fairan, potensi cancel sama yang enggak itu harusnya lebih besar yang enggak kan. Cuma kadang kalau barang yang kita jual punya effort atau cost produksi yang lumayan gede, nah ini yang perlu kita harus hati-hati. Karena sepengalamanku selama pakai fitur ini ya, kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, di Shopee ini rate cancelnya bisa dibilang 1:40. Kurang lebih ada 1 orderan yang cancel dari 40 orderan yang sukses. Ini tuh sebenarnya masih prospek kalau dari segi hitung-hitungan. Kalian bisa produksi sesuai jumlah order dan ini bisa meminimalkan resiko
dead stock atau stok yang menumpuk, teman-teman. Dan ini tuh bisa lebih efisien buat bisnis skala kecil atau menengah dibanding mereka itu langsung produksi puluhan atau ratusan pieces gitu kan. Kan membantu banget ini sistem PO sebenarnya. Nah, dengan PO ini kita bisa cek ombak ke depannya, teman-teman. Desain mana yang mungkin diminati sama customer, warna apa yang sekarang lagi laris, dan kita bisa lihat tren dan preferensi customer tanpa harus spekulasi produksi terlebih dahulu, apalagi dengan skala yang besar. Produk PO yang rame dikunjungi atau yang difavoritkan, biasanya kan kalau di e-commerce itu ada tanda-tanda love gitu kan, itu kan difavoritkan. Dan akhirnya dibeli, itu menyebabkan algoritma dari marketplace itu akan boosting ke pencarian lebih tinggi dari produk tersebut, teman-teman. Aku sendiri di Shopee ada salah satu produk yang lumayan oke dari PO ini, teman-teman, yang dimana aku coba bangun engagement-nya di TikTok dan aku coba arahkan untuk ordernya itu lewat Shopee. PO-nya tuh padahal 10 hari kerja, teman-teman, baru bisa kita kirim. Nah, dari yang awalnya mereka tertarik karena konten dari TikTokku, kemudian mereka masuk ke Shopee, terjadilah akhirnya konversi untuk beli. Kalaupun orang nggak beli produk itu, seenggaknya dari yang lihat-lihat tersebut, mereka lihat produk yang lain gitu kan. Nah, hasil dari penarikan traffic ini menurutku bagus, teman-teman. Yang dimana toko kita itu juga bisa ikut ke boosting algoritmanya. Nggak cuma satu produk aja, akhirnya mereka bisa lihat produk yang lain, katalog yang lain, dan siapa tahu dari situ mereka kepikiran atau mereka tertarik untuk check out juga. Nah, itu kan menurutku lumayan banget gitu kan. Semakin banyak orang datang, semakin besar konversi selling juga, teman-teman. Menurutku kalau misalnya kalian belum siap dengan resiko cancel-cancelan ini, saranku sih jangan nyoba untuk buka sistem PO, teman-teman. Walaupun nggak menutup chance juga ketika kita jual di e-commerce, barang kita di cancel padahal pembeli itu udah menggunakan cashless, ya sebenarnya ada juga gitu untuk chance-nya. Jangan buka PO di e-commerce kalau kalian misalnya berencana untuk produksi misal kaos ya. Terus kalian itu sistemnya nunggu jumlah yang order lengkap dulu. At least kalau misalnya kita ngomongin produksi pakai sablon manual, itu kan ada MOQ-nya, minimum of quantity. Nah, kalau misalnya kalian harus ngumpulin, anggaplah 1 lusin atau 2 lusin dulu orang yang order, itu menurutku nggak bisa cuy. Kalau misalnya kita menggunakan sistem PO di e-commerce. Kenapa? Karena waktu masuk orang beli itu berbeda-beda. Contoh nih, sekarang tanggal 14 Mei, kalian open PO di Shopee misalnya. Contoh kalian mau bikinin PO produk A gitu ya, kaos A. Nah, kalian harus ngumpulin 1 lusin dulu baru bisa kalian masukin ke vendor, ke konveksi. Nah, itu menurutku nggak bakalan bisa jalan smooth, teman-teman, karena belum tentu 1 lusinnya itu 1 hari ini orang order, teman-teman. Bisa jadi sekarang order 1, besok order 1, besoknya lagi nggak ada, baru seminggu kemudian ada yang order 1. Nah, yang udah order di tanggal 14 ini, otomatis kan resi keluar tuh. Anggaplah kalian 10 hari kerja, jadi tanggal 24 udah harus dikirim. Nah, sedangkan ada orang yang order di tanggal 20, baru masukin. Nah, kalian masukin ke vendornya kapan? Nah, itu yang susah, teman-teman. Jadi, saranku, jangan buka PO di e-commerce kalau misalnya memang kalian itu masih belum masukin fix orderan ke vendor. Kalau misalnya kasusnya atau case-nya seperti tadi ya. Kecuali produk yang kamu mau buat itu adalah produk yang bisa diproduksi satuan. Jadi kalau misalnya ada orderan yang masuk baru bisa diproduksi pada saat itu, menurutku itu masih make sense, masih bisa. Biasanya itu kayak kaos-kaos yang DTF, itu kan mereka custom gitu kan. Jadi misalnya pengerjaan PO 3-5 hari itu menurutku masih bisa make sense. Terus berarti nggak bisa Mas kalau misalnya kita mau buka PO kemudian produknya itu pakai sablon manual. Sebenarnya gini teman-teman, bisa-bisa aja. Jadi kalau misalnya kalian memang sudah fix ya, masukin ke vendor, udah final gitu kan. Misalnya nih kalian mau produksi 1 lusin gitu ya, dan size-nya ini udah jelas. Nah itu kalian coba tanyain ke pihak vendor kalian, kira-kira selesainya kapan. Dan aku triknya biasanya lah ngasih estimasinya itu
tambahin 7 hari atau seminggu teman-teman, buat jaga-jaga pihak vendor ini telat atau ada hal-hal urgent yang lainnya gitu. Jadi kalian punya waktu tambahan seminggu. Mending di spare agak lama daripada nanti kita kedepannya bisa kerepotan, dan jumlah pieces yang kita masukkan ke vendor ini tentunya yang kita masukkan ke e-commerce. Jadi misalnya satu lusin tadi, ya udah satu lusin itu size-nya apa aja itu kalian samain teman-teman. Tapi gimana mas kalau misalnya ada orang yang mau request size gitu kan, dari size yang nggak ada kita produksi. Anggaplah kita produksi ML XL, tapi ternyata orang itu order 3XL. Terus gimana mas? Ya kalian coba koordinasikan dulu sama vendor kalian. Mas, misalnya aku mau tambah size ini jumlah sekian, bisa nggak barengin selesainya sama orderan yang sebelumnya? Kalau misalnya pihak vendor menyanggupi, gas, kalian masukin juga, kalian terima di situ. Tapi kalau misalnya pihak vendor nggak bisa, ya jangan cuy. Jadi kalau misalnya kalian tanya sekali lagi ya, apakah PO itu prospek? Ya prospek aja, tergantung sama jualan kalian itu apa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem produksinya? Apakah butuh waktu yang lama atau butuh mengumpulkan sekian orderan dulu baru bisa diproduksi? Kemudian yang ketiga, seberapa lama kalian bisa mengerjakan PO tersebut? Karena semakin lama prosesnya akan semakin membuat customer itu menunggu. Dan kalau buat customer yang fine-fine aja untuk menunggu, nggak ada masalah. Tapi nggak sedikit juga orang yang nyebelin gitu kan. Logikanya, kalau misalnya orang udah check out, berarti kan mereka sudah setuju dengan apa persyaratan atau mungkin apa rules dari produk yang mereka check out. Ya kan, harusnya kan gitu. Kalau misalnya orang itu pinter, yang beli itu pinter. Tapi nggak sedikit orang yang ya asal check out aja gitu. Atau bahkan ada yang mungkin dari kompetitor ada yang nggak suka, akhirnya check out sembarangan, udah diproduksi, ternyata di cancel. Apalagi dengan sistem Shopee sekarang yang bisa dibilang bisa atau membolehkan pihak buyer itu meng-cancel secara sepihak seperti itu. Menurutku yang dirugikan di sini adalah pihak sellernya cuy. Ya balik lagi ke kalian harus memikirkan matang-matang resiko-resiko yang aku udah sebutkan di video ini tadi ya, banyak banget teman-teman. So teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau hal-hal lain yang mungkin kurang jelas, kalian bisa komen di bawah, kita diskusi bareng di situ. Dan kalau misalnya kalian mau produksi satuan gitu ya, aku juga buka untuk produksi satuan, tapi tentunya pakai DTF teman-teman ya. Kalau misalnya pakai sabel manual, ada minimum ordernya yaitu 1 lusin per desainnya. Untuk cara ordernya gimana, kalian bisa langsung aja cek admin yang ada di deskripsi. Nomor WA-nya aku masukin di bawah. Oke teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. See you on next video. Bye bye.